Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashad Firmansyah dan hari ini saya akan menjelaskan tentang UX Research. Nah, pertama apa sih UX Research itu? Yaitu UX Research itu adalah studi sistematik terhadap bagaimana user atau customer berinteraksi dengan produk dalam level fungsionalitas dan praktikalitas dan melihat sebagai mudah mereka menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Nah, seperti ini langkah-langkah dalam UX Research. Pertama itu ada discovery dan research, yaitu menginterview stakeholder, menginterview kompetitor dalam bidangnya, membuat persona akan user-user yang akan menggunakan produk kita, dan juga user requirement yang diperlukan untuk menjalankan produk kita. Selanjutnya ada design dan placement, yaitu fungsionalitas apa yang hal itu digunakan untuk. Konten, yaitu apa yang dikatakan dan bagaimana suaranya dari produk itu. Information architecture, bagaimana itu diorganisasikan. Interaction design, bagaimana itu bekerja. Visual design, bagaimana how it looks, bagaimana penampilannya. Information architecture dan navigation. Visual design dan yang termasuk dengan sketching dan wireframe dan juga prototype produk. Selanjutnya itu user testing, yaitu usability testing, yaitu apakah produk sudah bisa digunakan dengan baik, dan juga heuristic evaluation. Dan terakhir ada build dan measure, yang ada develop, launch, dan analytic. Selanjutnya kita akan membahas pertama-tama tentang tahap discovery and research. Nah, pertama-tama itu ada kita harus menjelaskan mengapa penting untuk melakukan tahap ini, dan juga pentingnya menggunakan sprint map dalam tahap ini. Pertama itu penentuan long term goal dan sprint question. Penentuan tujuan jangka panjang dan juga sprint question membantu dalam memvisualisasikan arah kemana produk akan menuju dan visi untuk ke depan seperti apa. Selanjutnya ada penentuan sprint map dengan service blueprint, penting sebagai visualisasi interaksi antar komponen-komponen service yang berada dalam pengalaman customer saat menggunakan produk. Penentuan lensa dan extreme early adopter, langkah ini penting sebagai gambaran target audience yang akan difokuskan oleh produk sebagai landasan inovasi dan audience yang akan ditargetkan. Selanjutnya ada proses wawancara hingga mendapatkan persona, problem, dan HWM. Proses di mana wawancara dengan audience target untuk menentukan persona, masalah yang dilalui, dan solusi yang mungkin akan didapatkan dengan how might be. Dan terakhir ada penentuan target proses yang ingin didesain. Proses di mana menentukan target tujuan yang akan akhirnya didesain sebagai prototype. Yang pertama itu set long term goal. Dalam tahap ini yaitu kita harus menentukan kemana aplikasi kita akan menuju, kemana visi kita ke depan untuk membuat aplikasi atau produk yang akan kita buat. Seperti contoh, membangun aplikasi yang menangani dan membantu perusahaan dalam menjalani bisnis secara mengotomasi proses-proses finansial, manufaktur, penyediaan suplai, jasa pendapatan, dan lainnya. Ataupun mampu menciptakan aplikasi yang dapat membantu proses bisnis perusahaan sehingga bisa berbasis digital. Selanjutnya ada sprint question. Nah, sprint question itu apa yang dapat diimprove dari produk kita, seperti apakah pelaku bisnis akan mendapatkan kemudahan dalam banyak aspek ketika bisnis tersebut menjadi bisnis berbasis digital. Jadi dalam sprint question ini berisi tentang hal-hal yang mungkin akan menjadi keraguan atau pertanyaan saat menjalankan inovasi tersebut. Selanjutnya ada service blueprint. Service blueprint ini menunjukkan bagaimana jalan alur user saat menggunakan produk atau aplikasi kita. Seperti contohnya di sini dalam aplikasi, yaitu saat user menggunakan proses sales. Pertama itu login, setelah itu order, setelah itu cek stok barang. Apabila barang ada, akan langsung ke shipment dan akan memberikan langsung sales invoice.
Tapi apabila tidak ada, langsung menuju ke production planning. Selanjutnya ada sprint map, service blueprint produksi. Pertama itu ada yang tadi production planning. Apabila barang tidak ada, langsung ke material. Nah, dalam material apabila ada, langsung membuat order untuk membuat barang tersebut. Tapi apabila tidak ada, akan membuat purchase order untuk membeli bahan baku untuk membuat order tersebut. Selanjutnya adalah consumption dan output journal yang langsung menuju kepada shipment. Selanjutnya ada service blueprint untuk purchasing, yaitu pertama order purchase dan purchase-nya diterima. Setelah itu apabila sudah selesai, akan menuju purchase invoice. Tapi apabila belum atau produk tidak ada, akan menuju kembali ke production order. Dan yang terakhir ada finance and accounting, yaitu dari purchase invoice tadi. Apabila pembelian dan order sudah selesai, akan lanjut kepada purchase credit, pembayaran, dan juga baru selesai. Sama juga dengan sales invoice, akan sales credit, sales payment, dan juga selesai. Selanjutnya ada Lensa dan Extreme Adopter. Lensa dan Extreme Adopter, dari yang saya tahu adalah range di mana user-user kita ingin user-user kita untuk berada. Seperti contohnya, lensanya yaitu usia, pekerjaan, dan status. Contohnya pengguna user kita yang ingin kita mau yaitu dalam usia 20-50 tahun, yang memiliki pekerjaan karyawan dan juga berstatus menikah ataupun belum menikah. Nah, dan yang terakhir ada target proses, di mana service blueprint tadi digabungkan dan menjadi satu alur yang penuh. Dalam di sini yaitu pertama-tama itu visit website, tentunya memasuki website, lalu menuju order, memesan sesuatu, dan memberikan order details. Order details menuju ke payments. Dalam payments, apabila payment sudah diterima, maka ke payment accepted, lalu ke order received. Yang terakhir yaitu packaging received. Apabila barang tersebut sudah diterima, yang menuju kepada sales team, apa ini ya, pokoknya dalam di situ itu ini menunjukkan bahwa ini akan menjadi target terakhir yang akan kita tujui sebagai alur user dalam menggunakan aplikasi kita. Itu saja dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.